Oke, Bapak Ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat kami muliakan, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Soekardi sebagai pembina ada di pengajian Zoom online Asyifa ini. Kemudian yang sangat kami muliakan guru-guru kita semua, ya, yang sudi kiranya ya menyampaikan atau mentransfer ilmu pengetahuannya pada kajian Zoom online Asyifa ini. Di samping juga yang sangat kami banggakan para pejuang, ya, para pemerhati, ya, pengajian Zoom online Asyifa ini dengan mendarma baktikan sebagian daripada rizkinya untuk kelangsungan daripada dakwah Islam melalui Zoom online Asyifa ini. Semoga Allah menganugerahkan rizkinya menjadi rizki yang mendapat anugerah berkah dari Allah. Oke. Bapak Ibu sudah pirsa, sudah positif. Ini adalah termasuk bagian dari strategi dakwah kita melalui ya Zoom online ini. Maka alhamdulillah atas dukungannya, ya, termasuk juga mengenai masalah sedikit rizki yang panjenengan dharma baktikan itu. Di samping itu, saya banggakan juga adalah Bapak Ibu yang mengurus ya kelangsungan daripada pengajian Zoom online Asyifa ini. Semoga Allah memberikan anugerah sabar, ya, termasuk menyampaikan linknya, menunggu linknya, ya, sampai pengajian ini selesai. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan anugerah selalu dalam keadaan sehat semua, selamat semuanya, dan diberikan sabar. Kemudian yang sangat mendapatkan anugerah dari Allah, ya, kesayangannya, ya, kecintaannya adalah seluruh para jamaah yang masih tetap teguh pendirian. Saya sering menyampaikan teguh pendirian, itu namanya istiqomah. Untuk tetap bisa bergabung mengikuti ya, pengajian ini, mengikuti menuntut ilmu ini, ya, yang ditransfer oleh guru-guru kita, ya, para pemateri. Semoga Allah menganugerahkan ilmunya ini jadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Dulu pada waktu zaman Rasulullah, para sahabat itu menunggu apa yang disabdakan oleh Nabi. Dan setiap apa yang disabdakan Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, itu benar-benar mendapatkan perhatian betul. Ya, mendapatkan perhatian oleh para sahabat ini. Ya, sehingga para sahabat itu tetap terus berdaya upaya, Bapak Ibu, untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tentunya atas izin Allah. Walaupun apa saja yang datang dari Nabi, itu ada yang tidak dapat izin Allah. Nah, ini yang diizinkan Allah. Karena ada yang dari Nabi itu yang memang umatnya ini memang tidak disuruh untuk untuk meniru. Itu khusus Nabi. Nah, itu. Tetapi apabila Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, kemudian juga kepada para umatnya atas izin Allah, itu berarti kita disuruh oleh Allah untuk melakukannya. Apa ada itu contohnya? Contohnya ada. Khusus Nabi itu ada. Misalnya Nabi Muhammad itu
mendapat anugerah kenabian. Itu tidak bisa ditiru, khusus Nabi. Kemudian Nabi Muhammad juga, Bapak Ibu, mengenai masalah yang ada hubungannya dengan misalnya nikah itu sampai lebih dari 4 misalnya. Itu khusus Nabi. Jadi tidak ada orang mengatakan begini, oh itu sunnah Rasul itu, istrinya 13. Gitu. Nah itu yang tidak benar. Ya, oleh karena itu ada khusus Rasul. Dan Allah tidak mengizinkan untuk umatnya. Oleh karena itu kalau Allah mengizinkan untuk umatnya, maka kita disuruh untuk berusaha semaksimal mungkin untuk meniru, untuk bisa melaksanakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menganugerahkan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Diberikan selamat oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan tugas sehari-hari kita dalam hidup ini. Yo ngatur blonjo, yo ngatur membayar rekening, gitu kan. Jadi panjenengan kedah sabar, hidup seperti ini. Saya nyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa hidup ini adalah ujian. Jadi panjenengan di dunia ini ujian. Ingat-ingat, ya statusnya jadi apa? Itu ujian semua. Jadi wong sugih ya ujian. Jadi orang yang kurang mampu juga ujian. Di misalnya pas kena ujian musibah, ada juga kena sakit macam-macam. Nah, ini kedah sabar. Dunia ini memang ditakdirkan Allah itu adalah mempunyai karakter ujian. Sedangkan besok ketika kita sudah hidup di akhirat, itu bukan ujian lagi, tapi itu adalah balasan. Tidak ada sebutir atom pun kecilnya perbuatan manusia yang ketelisut balasannya. Maksudnya ketelisut itu berarti tidak terhiraukan balasannya, tidak. Janji Allah pasti benar. Dan Allah telah berjanji bahwa setiap perbuatan sekecil apapun, sekecil darah pun, semuanya diberi balasan oleh Allah. Innallaha la yadlimu mithqala darah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajron 'azima. Al-ayah. Bapak Ibu itu dalilnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi ya hambanya. Walaupun sebutir atom kecilnya, jika perbuatan itu baik, niscaya Allah akan membalas berlipat-lipat ganda. Ini Al-Quran yang ngomong. Nah, oleh karena itu sebaliknya, walaupun cuma sebutir atom kecilnya, tapi itu perbuatan yang jelek, buruk, ya, melanggar larangannya Allah, maka tidak ada sebutir atom pun yang tidak dapat balasan, kecuali Allah mengampuni, kecuali tobat, maka Allah akan mengampuni itu. Pun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan temanya. Nah, pada pertemuan-pertemuan kemarin, itu kita membahas tentang butir-butir pokok perjanjian Hudaibiyah. Dan itu dilatar belakangi ketika Nabi Muhammad sudah rindu menuju ke Mekah, ingin beribadah di Mekah, ingin sholat di dekat Ka'bah, tetapi Bapak Ibu, setelah sampai ada di wilayah Hudaibiyah, ya, itu nama sumur, ya, yang disebut Sumaisi itu, kemudian Rasulullah dihadang. Tidak boleh masuk Mekah. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, muncullah diplomasi. Jadi sebuah perjanjian. Oleh karena itu Nabi Muhammad rupanya dihadang pada tahun itu. Ya, pada tahun yang ke-6 Hijrah itu dihadang, tidak boleh tetap masuk. Rasulullah rupanya mendapat penundaan itu. Sehingga Rasulullah ya kembali lagi tahun berikutnya Bapak Ibu. Ya, kemudian butir-butir perjanjian itu apa saja? Yang pertama adalah Rasulullah tidak boleh masuk kecuali tahun depan. Itu perjanjian yang pertama. Perjanjian yang kedua adalah mengizinkan kubu Nabi dan kubu Quraisy, ya siapa saja yang mau ikut bergabung dipersilakan.
Nah, ngoten kan kemarin nggih. Nah, kemudian siapa saja yang dari kalangan Quraisy nyebrang ke Madinah tanpa izin walinya, maka harus dikembalikan ke Mekah lagi. Kan ngoten. Tapi bagi orang-orang Madinah mau nyebrang ke Mekah, sudah tidak boleh dikembalikan lagi. Ngoten. Kemudian Bapak Ibu, itu ada gencatan senjata selama 10 tahun. Ngoten. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan diputuskannya perjanjian ini dan ditandatangani oleh Rasulullah SAW, walaupun itu dalam kondisi agak berat, agak alot gitu prosesnya, tetapi itu adalah merupakan diplomasi, ya, cermin kecerdasan dan kepiawaian Nabi kita Muhammad SAW bareng diplomasi. Bahkan para sahabat itu banyak yang nggak setuju itu diplomasi itu, ya. Bahkan Umar menyampaikan kepada Abu Bakar, ya, apakah Nabi Muhammad itu nabi tenanan tah? Jadi bahasanya seakan diplomasi itu kan kalah, Bapak Ibu. Ya, umat Islam dan Nabi Muhammad ini direndahkan, bahkan Islam direndahkan oleh kaum Quraisy. Akan tetapi Rasulullah menerima. Oleh karena itu, bagaimana melangkah ke depan, melangkah 2 kali, itu lebih sukses. Begitu yang kemarin sudah kita bahas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lah, pada pagi hari ini, rupanya perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun itu rupanya dilanggar itu, ya, oleh orang-orang yang mengadakan perjanjian itu, Bapak Ibu. Ya. Salah satu peristiwa besar yang menentukan masa depan kelangsungan dan perkembangan Islam yang diabadikan dalam sejarah Islam adalah perjanjian Hudaibiyah. Istilahnya kalau bahasa sejarah itu namanya Sulhul Hudaibiyah. Perjanjian damai, ya, yang dipelopori oleh seorang yang cerdas, ya, yang menunjukkan kehebatannya, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah perjanjian itu, Bapak Ibu, dan itu sepakat ditandatangani pada tahun 6 Hijrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu di antaranya yang kita petik pada pagi hari ini adalah termasuk di antara nota perjanjian, ya, yang sudah disepakati itu. Kan ngoten? Apa nota perjanjian yang sudah disepakati itu? Bahwa siapa saja yang ingin bergabung ke pihak Muhammad dan membuat perjanjian, maka dia boleh melakukannya. Dan siapa saja yang ingin bergabung ke pihak kafir Quraisy dan membuat perjanjian, maka dia pun boleh melakukannya. Kabilah atau suku manapun yang ikut bergabung ke salah satu pihak, maka kabilah tersebut dianggap sebagai bagian dari pihak yang bersangkutan. Ngaten ya? Penyerangan terhadap suatu kabilah dianggap sebagai penyerangan terhadap pihak yang bersangkutan. Ngaten Bapak Ibu. Oleh karena itu, perjanjian ini rupanya sangat ketat. Dan itu rupanya sudah diberlakukan, ya, sejak mulai tahun 6 Hijrah itu. Bapak Ibu, bagaimana kelanjutan perjanjian itu? Maka saat itu bergabunglah suku Khuza'ah dalam kubu Nabi Muhammad SAW. Ngaten. Kemudian ada suku namanya suku Bakar bergabung dengan kubu kaum kafir Quraisy Mekah. Ngaten Bapak Ibu, ya. Padahal sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi nabi, antara kedua kubu ini, suku ini, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar itu, tidak henti-hentinya saling bermusuhan, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah, Bapak Ibu. Ngaten. Jadi sejak Muhammad bin Abdullah
itu diutus menjadi seorang nabi, ya sebelumnya itu sudah bentrok tok isine, ya, berantem tok isine, nonton Bapak Ibu. Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Itulah suku Khuza'ah dan suku Bakr. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka dengan terwujudnya perjanjian Hudaybiyah ini, masing-masing suku melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Tetapi akhirnya masing-masing pihak dari suku Bakr dan suku Khuza'ah ini mulai merasa aman dari gangguan pihak lainnya. Namun secara licik, Bapak Ibu, istilahnya kalau bahasa Jawa itu tidak kanti menunggu 10 tahun. Itu secara licik Bani Bakr yang bergabung kepada kubu kaum kafir Quraisy menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan dendam lamanya. Masya Allah. Kepada suku Khuza'ah. Ngoten Bapak Ibu. Jadi istilahnya bahasa yang ngoten gak kuat, nahan. Ngoten ya. Melampiaskan dendam lamanya kepada suku Khuza'ah. Jadi karena memang sejak dahulu itu bentrok tok di sini. Salah satu pemuka Bani Bakr, ini salah satu pemukanya, itu bernama Naufal bin Muawiyah Ad-Daili. Itu dalam sejarah, saya baca di Rohiqil Maktum. Ya. Bersama segolongan orang dari Bani Bakr, ngerti kan? Melakukan serangan mendadak pada malam hari. Ngerti Bapak Ibu? Terhadap Bani Khuza'ah, di mana mereka sedang berada di mata air mereka pada waktu malam itu, yang bernama Al-Watir. Jadi kalau dalam sejarah, ya, mata air itu disebut Al-Watir namanya. Dan itu pada waktu malam itu Bapak Ibu, mereka sibuk mengambil air, ya, untuk cadangan esoknya, esok harinya, kan gitu. Ya untuk cuci-cuci, untuk keperluan rumah, kan gitu. Ya. Dalam pada malam itu, maksudnya pada malam itu, rupanya Bani Bakr ini Bapak Ibu, itu menyerang dengan serangan yang mendadak. Bani Bakr sampai melakukan pembunuhan Bapak Ibu, sampai terjadi pembunuhan terhadap beberapa orang dari Bani Khuza'ah itu. Masya Allah. Okay. Kedua belah pihak bertempur Bapak Ibu, seru, ya, di tempat mata airnya itu. Di samping itu ditengarai secara diam-diam ini ternyata kaum kafir Quraisy itu memberi bantuan. Ini secara diam-diam itu memberikan bantuan persenjataan ya kepada Bani Bakr. Jadi istilahnya kalau bahasa Jawanya itu mendukung, ngiloni Bani Bakr. Sehingga secara diam-diam kaum kafir Quraisy itu memasok alat perang, memasok senjata. Bahkan juga ada sebagian dari kaum kafir itu yang ikut juga terlibat pada serangan mendadak tadi. Ya. Ikut juga bersekongkol dalam pertempuran membantu Bani Bakr. Bapak Ibu, akibat serangan inilah Bani Khuza'ah terdesak Bapak Ibu hingga masuk ke wilayah tanah suci. Maksudnya masuk ke wilayah tanah haram. Dan itu bagi orang-orang kafir Quraisy itu merupakan sirian gitu bahasanya. Jadi jangan sampai ada orang berperang ada di tanah haram gitu. Itu sudah ada kebiasaan sejak mulai dulu Bapak Ibu. Akhirnya Bani Khuza'ah terdesak kan Bapak Ibu. Sampai di situ bentroknya itu ada di masuk, ada di tanah suci. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, yang namanya Naufal itu tadi Bapak Ibu, salah satu pemuka dari Bani Bakr itu. Kemudian dia ngomong pada saat itu untuk menyampaikan ya dengan teriak. Kita sudah memasuki tanah suci katanya. Ingatlah Tuhanmu. Jadi orang-orang Bani Bakr itu ngomong teriak begitu Bapak Ibu kepada Naufal tadi. Wahai Naufal, ya ojo diterusno itu. Karena kita sudah ada di dalam tanah suci.
Ingatlah Tuhanmu, ingatlah Tuhanmu. Begitu Bapak Ibu. Nah orang-orang Bani Bakar ngomong gitu, meneriakkan begitu. Namun seruan peringatan ini tidak digubris oleh Naufal bin Muawiyah. Bahkan justru dia memberi jawaban dengan kata-kata yang tidak bisa dianggap enteng ini kata-katanya. Naufal ngomong emosi. Tidak ada Tuhan hari ini. Masya Allah. Wahai Bani Bakar, lampiaskan dendam kalian. Demi Allah, kalau perlu kalian boleh mencuri tanah di tanah suci ini. Masya Allah. Apakah kalian tidak ingin melampiaskan dendam di tanah suci ini? Begitu pemukanya namanya Naufal ini Bapak Ibu, emosi. Ketika suku Bani Khuza'ah itu benar-benar terdesak, ya, sampai memasuki wilayah kota suci Mekah itu, mereka segera berlindung. Ada di rumah namanya Budal bin Warqa ini Bapak Ibu, Al-Khuzai. Jadi termasuk orang Khuza'ah yang sudah ada di dalam kota suci itu Bapak Ibu. Dan mereka itu berlindung ke rumah Budail ini. Ngerti? Ya. Dan rumah pembantunya yang bernama Rafiq. Sementara pada waktu yang sama, salah seorang pemuka dari suku Khuza'ah ini yang bernama Amr bin Salim Al-Khuzai, ini pemimpinnya, pemukanya, akhirnya dia cepat-cepat pergi ke Madinah Bapak Ibu. Ya, tujuannya untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Ngerti? Jadi memacu kudanya menuju ke Madinah. Dalam sejarah, ya, setibanya di sana dia berdiri di hadapan beliau yang sedang duduk di masjid. Dikelilingi beberapa sahabat pada waktu itu Rasulullah dan orang-orang Muslim. Jadi mereka mengabarkan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh suku Bani Bakar itu bersama kaum kafir Quraisy Mekah itu Bapak Ibu. Nah ini ya, Bapak Ibu bisa mencermati rupanya strategi Rasulullah ya dalam memutuskan masalah ini. Jadi karena apa? Bani Bakar khianat terhadap perjanjian ya. Dalam keadaan demikian ya, ketika pemuka yang namanya Amr bin Salim Al-Khuzai tadi itu sampai kepada Rasulullah menyampaikan gitu Bapak Ibu, rupanya kami didolimi ya Rasulullah. Mereka rupanya sudah ingkar janji ya Rasulullah. Banyak di antara kaum kami yang terbunuh di situ ya Rasulullah. Nonton Bapak Ibu. Oleh karena itu dalam keadaan demikian Rasulullah bersabda, Rasulullah ngomong ya kepada Amr bin Salim Al-Khuzai ini, wahai Amr, tiba-tiba saat itu muncul mendung. Rasulullah mengatakan, engkau dan kaummu pasti akan ditolong. Ngatakan ya. Tiba-tiba saat itu muncul mendung di langit. Lalu beliau bersabda, mendung ini akan memudahkan pertolongan bagi Bani Khuza'ah. Ngatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemuka mereka yang bernama Budail bin Warqa Al-Khuzai, ya. Ini pemuka apa namanya? Pemuka Al-Khuzai juga, Khuza'ah Bapak Ibu. Dan beberapa orang dari Bani Khuza'ah juga berangkat Bapak Ibu. Jadi namanya juga Budail bin Warqa ini memacu kudanya juga. Menuju ke Madinah juga. Ya, untuk mengikuti Amr bin Salim Al-Khuzai tadi. Ngoten. Dipacu kudanya. Lapor kepada Rasulullah. Ya, akhirnya bertemulah Budail bin Warqa Al-Khuzai ini. Ya, dan memberitahukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kita telah dikhianati oleh mereka. Mereka rupanya tidak kena dipercaya ya Allah. Ya Rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya Rasulullah menyatakan ya. Dalam hal ini karena sudah ada dua orang yang datang. Maka Rasulullah rupanya sudah yakin benar. Bahwa suku Khuza'ah itu betul-betul dikhianati oleh Bani Bakar itu Bapak Ibu. Dan sekelompok kaum Quraisy yang ikut mendukung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, tidak dapat diragukan lagi apa yang dilakukan kaum kafir Quraisy Mekah itu dan sekutunya ini merupakan pengkhianatan yang nyata terhadap perjanjiannya, Bapak Ibu, dan tidak mungkin bisa ditolerir lagi. Orang-orang kafir Quraisy mulai menyadari bahwa dirinya itu berkhianat dan mulai merasakan akibat yang harus mereka tanggung. Mereka menyelenggarakan majelis musyawarah, Bapak Ibu, pada saat itu rapat ya untuk mengambil keputusan. Apa keputusannya?
mereka rupanya mengirim juga utusan, ya, untuk menuju ke Madinah untuk menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang diutus oleh kaum Quraisy ini, Bapak Ibu? Ya, dialah orang yang bernama Abu Sufyan bin Al-Harb. Wah, ngaten. Jadi dengan maksud untuk merevisi maksudnya. Butir-butir pokok perjanjian itu yang sudah disepakati tadi Bapak Ibu. Maunya ingin supaya Abu Sufyan bin Harb ini nyampaikan kepada Nabi Muhammad agar poin-poin perjanjian itu direvisi. Oh, ngaten. Padahal itu sudah disahkan dan sudah berlaku efektif. Bapak Ibu, di tengah perjalanan sampai di Wadi Ufan, ada Wadi Usman, Abu Sufyan bin Harb itu bertemu dengan pemuka Bani Khuza'ah tadi yang bernama Budel bin Warqah tadi, yang juga ikut menuju ke Madinah tadi Bapak Ibu, tapi itu sudah pulang dari Madinah. Ya, begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian ketika ketemu itu, Abu Sufyan bin Harb ini bertanya, ya, dari mana kalian? Budel, ngoten. Dari mana kalian? Ya, saya dari Madinah, saya ingin pulang ke Mekah lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesampainya Abu Sufyan bin Harb itu ya sampai ke Madinah, memasuki rumah putrinya. Nah, siapa putrinya Abu Sufyan bin Harb itu? Dialah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rupanya putrinya Abu Sufyan bin Harb ini sudah ikut jejak Nabi, dia juga ikut hijrah pada saat itu Bapak Ibu. Dialah yang namanya Ummu Habibah. Ya, saat dia beranjak untuk duduk di lapik milik, maksudnya itu di tikar milik beliau, Ummu Habibah itu melipatnya agar tidak diduduki ayahnya. Masya Allah. Abu Sufyan berkata meradang, "Hai putriku, apakah engkau lebih sayang kepadaku daripada tikar ini? Ataukah engkau lebih sayang kepada tikar ini daripada aku?" Itu katanya Abu Sufyan. Putrinya Ummu Habibah yang menjadi istri Rasulullah tadi menjawab Bapak Ibu, "Wahai ayahku, ya, ayah kan masih musyrik, gitu. Jangan duduk di tikar yang diduduki Nabi Muhammad. Karena tikar yang diduduki suamiku itu adalah suci. Sedangkan sampean itu najis." Masya Allah. Itu dalam satu riwayat Bapak Ibu. Subhanallah. Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, rupanya ada yang tidak beres denganmu ini, Habibah. Setelah kamu itu berpisah denganku." Kemudian Abu Sufyan bin Harb menemui Nabi Bapak Ibu dan memberikan penjelasan panjang lebar kepada beliau. Namun beliau tidak menanggapinya. Jadi gitu, Abu Sufyan lapor kepada Nabi. Ya, akhirnya Rasulullah nggak menanggapi dan tidak memperdulikan. Ya, karena rupanya kafir Quraisy sudah melanggar perjanjian dan perjanjian itu rupanya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Akan tetapi tidak sampai di sini. Rasulullah tidak menghiraukannya. Akhirnya Abu Sufyan ini menemui Abu Bakar, Bapak Ibu. Juga menemui Umar bin Khattab. Agar mereka itu memberikan bantuan untuk membujuk Nabi Muhammad. Ya, agar usahanya itu bisa berhasil. Akan tetapi usahanya itu, Bapak Ibu. Ya, karena dua sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar dan Umar ini rupanya juga tidak menghiraukan. Ya, apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan bin Harb ini. Terakhir kalinya Abu Sufyan bin Harb itu menemui Ali bin Abi Thalib agar bisa memberikan jalan keluar kepadanya di hadapan Nabi. Untuk kesekian kalinya Ali pun menolak permintaan Abu Sufyan sehingga seakan dunia terasa sempit bagi Abu Sufyan, Bapak Ibu. Dia pun rupanya terus memelas agar Ali mau merayu Nabi Muhammad untuk membujuknya agar dikiranya memberikan solusi. Subhanallah. Akhirnya Ali memberikan saran. "Demi Allah, aku tidak mengetahui sedikit pun solusi yang bermanfaat bagimu, wahai Abu Sufyan. Bukankah engkau itu adalah salah seorang pimpinan Bani Kinanah? Bapak Ibu. Maka kembalilah saja ke daerahmu. Bangkitlah dan mintalah sendiri perlindungan kepada kaummu.
Kemudian Abu Sufyan berkata, apakah menurutmu ini akan ada manfaatnya bagiku? Ali menjawab, demi Allah, aku sendiri pun juga tidak yakin. Tetapi aku tidak memiliki solusi lain bagimu, kecuali saranku ini. Bapak Ibu, Abu Sufyan bin Harb kemudian berdiri di masjid, Bapak Ibu, dan berkata, wahai manusia, aku telah diberi perlindungan oleh seseorang. Lalu dia naik untanya dan beranjak pergi. Masya Allah. Setelah Abu Sufyan bin Harb itu kembali tiba di tengah kaum kafir Quraisy Mekah, Bapak Ibu. Mereka bertanya kepadanya. Jadi kaum Quraisy tanya, wahai Abu Sufyan, apakah sudah berhasil kamu? Abu Sufyan menjawab, aku sudah menemui Nabi Muhammad. Aku sudah menemui Muhammad dan berbicara dengannya. Demi Allah, dia sama sekali tidak menanggapiku. Kemudian aku menemui Ibnu Abi Quhafah. Jadi Ibnu Abi Quhafah itu maksudnya Abu Bakar, Bapak Ibu. Tetapi dia juga tidak membantuku. Kemudian aku menemui Umar bin Khattab. Aku mendapatkan dialah musuh yang paling dekat. Jadi Umar bin Khattab justru malah bengis, Bapak Ibu. Kemudian aku juga menemui Ali bin Abi Thalib. Dan ku dapatkan dialah yang orang yang paling lemah lembut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Begitu katanya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan gagal, Bapak Ibu, untuk berdiplomasi dengan Nabi. Lalu dia memberiku masukan tentang apa yang seharusnya aku lakukan, katanya Ali. Demi Allah, aku tidak tahu. Adakah yang berguna bagiku atau tidak? Lalu orang-orang Quraisy bertanya, apa yang diperintahkannya? Abu Sufyan bin Harb menjawab, dia menyuruhku agar aku minta perlindungan kepada kaumku. Kemudian mereka bertanya lagi, apakah Muhammad menyetujuinya? Abu Sufyan menjawab, tidak. Kaumnya berkata, celaka engkau. Dan Ali justru lebih memanenkan dirimu. Demi Allah, aku tidak menemukan alternatif lain. Jawab Abu Sufyan, Bapak Ibu. Masya Allah. Dari penjelasan ini dapat diketahui, Bapak Ibu, bahwa penyebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah itu, ini yang butuh kita pahamkan. Dari penjelasan itu dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah itu yaitu diawali dari pengkhianatan kaum kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah itu. Jadi itu khianat begitu. Inilah sebab yang melatar belakangi bahwa terjadinya pengambil alian kembali Mekah itu oleh Nabi kita Muhammad dan kaum muslimin. Nonton Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini dikisahkan dari riwayat Imam At-Tabrani bahwa 3 hari sebelum ada informasi tentang pelanggaran perjanjian oleh kubu kaum kafir Quraisy, 3 hari sebelum terjadi ini, sebelum terjadi pengkhianatan ini, Rasulullah itu atas izin Allah, ngoten Bapak Ibu mendapat petunjuk. Kemudian Rasulullah ini memerintahkan kepada istrinya Aisyah. Apa? Rasulullah menyuruh Aisyah untuk mempersiapkan peralatan perang. Masya Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kenapa Rasulullah tiba-tiba menyuruh istrinya mempersiapkan peralatan perang itu. Pada saat itulah, lalu Abu Bakar ini, mertuanya ini datang. Abu Bakar kan mertuanya Nabi, Bapak Ibu. Datang ke rumah Aisyah. Lalu bertanya, wahai putriku, untuk apa peralatan perang ini? Aisyah menjawab, demi Allah aku tidak tahu. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, yang seperti ini, itu biasanya Nabi Muhammad itu mau berangkat untuk berperang. Ini Abu Bakar ngomong gitu. Lalu kemudian kemana kira-kira tujuannya Rasulullah ini? Aisyah tetap berkata lagi, Bapak Ibu, demi Allah, aku tidak tahu Pada pagi hari ketiga, Bapak Ibu, tiba-tiba datanglah seorang sahabat bernama Amr bin Salim Al-Khuzai tadi, Bapak Ibu. Jadi utusan tadi yang dari Mekah tadi, datang bersama 40 orang penunggang kuda untuk memberitahukan kepada Nabi telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah disepakati tadi. Setelah Amr bin Salim Al-Khuzai ini datang pula seorang yang bernama Budel tadi, Bapak Ibu, bin Markok, Jadi termasuk suku Khuza'ah. Kemudian lalu disusul Abu Sufyan bin Harb tadi. Sehingga Rasulullah semakin yakin tentang berita ini.
Akhirnya Rasulullah memerintahkan agar para sahabat dan orang-orang muslim semuanya melakukan persiapan dan memberitahukan bahwa sasarannya adalah Mekah. Masya Allah. Begitu Rasulullah. Ya? Sasarannya Mekah. Tadi rupanya sudah ada petunjuk dari Aisyah dan Abu Bakar. Itu ternyata Bapak Ibu keesokan harinya, hari yang ketiga ini, rupanya Rasulullah memerintahkan agar para sahabat dan orang-orang muslim semuanya melakukan persiapan untuk memberitahukan bahwa sasarannya adalah Mekah. Ngoten Bapak Ibu. Beliau bersabda, ya Allah, Rasulullah bersabda ini, ya, buatlah kaum kafir Quraisy tidak melihat dan tidak mendengar berita ini hingga aku tiba-tiba di sana secara tiba-tiba. Masya Allah. Bapak Ibu, ngoten nggih? Agar misi yang dirahasiakan ini terjaga, Rasulullah mengutus satuan pasukan berjumlah 80 orang. Nah, ngoten ini 80 orang dulu. Tetapi dengan hormat, ini strategi Rasul nggih. Ini supaya apa? Supaya ini tidak tersebar berita bahwa Nabi Muhammad itu maunya menuju ke Mekah, Bapak Ibu. Jadi rupanya biar opini propaganda ini, ya, bahwa Rasulullah rupanya diem, tidak mengambil sikap. Kan ngoten, itu anggapannya. Akhirnya Rasulullah ini rupanya strateginya, dia mengutus pasukan berjumlah 80 orang ini di bawah pimpinan Abu Qatadah bin Rabi menuju ke suatu perkampungan yang terletak di antara Dzul Khasab dan Dzul Marwah. Oh, ini istilahnya begitu. Jadi Rasulullah rupanya strategi ini ngoten Bapak Ibu, agar supaya tidak diketahui, kan ngoten. Bapak Ibu, ulama sejarah mencatat Bapak Ibu bahwa terjadinya Nabi Muhammad ini mengutus satuan pasukan ini itu adalah jatuh pada tahun itu, yaitu tahun 8 Hijrah. Ngoten. Apa tujuannya Rasulullah membentuk opini ini? Agar orang-orang mengira bahwa beliau hendak menuju ke tempat tersebut. Oh, ngoten. Para sahabat diperintahkan untuk menyiarkan kabar keberangkatan ke tempat itu. Setelah mereka tiba di tempat yang sudah diperintahkan beliau berangkat ke Mekah dan gini, setelah mereka tiba di tempat itu, ngoten nggih. Tetapi Rasulullah dengan diam-diam pula, rupanya Rasulullah sudah mempersiapkan, mengumumkan secara rahasia, Bapak Ibu, akhirnya terkumpullah 10.000 pasukan Nabi Muhammad SAW. Dari Madinah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, akan tetapi bagaimana apa yang terjadi? Bapak Ibu, pada saat itu ada seorang sahabat, rupanya yang bersifat munafik. Mengendus berita ini. Mengendus berita ini untuk menyiarkan kepada kaum Quraisy Mekah. Siapa sahabat ini Bapak Ibu? Sahabat ini rupanya dicatat dalam sejarah terkenal, namanya Hatib bin Abu Balta'ah. Hatib bin Abu Balta'ah ini menulis surat Bapak Ibu yang hendak dikirim kepada kaum kafir Quraisy Mekah. Yang isi suratnya mengabarkan keberangkatan Rasulullah ke sana, maksudnya ke Mekah. Surat ini rupanya dititipkan kepada seorang wanita dan dia juga memberinya sejumlah upah agar surat tersebut disampaikan kepada kaum kafir Quraisy Mekah. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setelah surat disembunyikan di gelungan rambutnya, wanita itu pun berangkat Bapak Ibu. Jadi surat itu rupanya diletakkan di gelungan rambutnya itu. Lalu berangkatlah, ya. Bapak Ibu, Rasulullah SAW mendapat petunjuk dari Allah. Jadi pada saat itu, tentang apa yang dilakukan Hatib bin Abi Balta'ah ini. Beliau langsung mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, dan Al-Miqdad bin Amr al-Bahroni, seraya bersabda, wahai Ali, wahai Al-Miqdad, segeralah kalian berdua mengejar wanita itu. Ngoten Bapak Ibu. Akhirnya kemudian dikejar juga sampailah pada suatu wadi, di situ lembah namanya Raudhah Haq. Di sana ada seorang wanita yang membawa selembar itu lalu ditemui. Mereka berdua langsung berangkat dan dia mengacu kudanya tadi Bapak Ibu. Ali bin Abi Thalib dan Al-Miqdad tadi meminta untuk berhenti
kepada wanita itu. Lalu kemudian keduanya berkata, wahai wanita, apakah engkau sedang membawa surat itu? Aku tidak membawa surat apapun. Dia ngaku, tidak mengaku Bapak Ibu. Jawab wanita itu. Mereka berdua memeriksa hewan tunggangannya, namun tidak mendapatkan apa yang dicari. Ali berkata, aku bersumpah demi Allah. Rasulullah, ya, tidak berdusta. Begitu pula kami, demi Allah, keluarkan surat itu. Atau kami benar-benar akan menelanjangimu, kata Ali bin Abi Thalib. Setelah tahu kesungguhan Ali, wanita itu berkata, kalau begitu berpalinglah dariku. Noleorono kamu jangan ngadep aku. Mereka berdua memalingkan pandangannya, lalu wanita itu melepaskan gelungan rambutnya dan mengeluarkan kepada mereka berdua, mengeluarkan surat itu. Dan surat itu diserahkan kepada Rasulullah, Bapak Ibu. Setelah Ali memacu kudanya menuju ke Madinah lagi, ya, yang di dalamnya tertulis, ya, bahwa itu adalah surat dari Hatib yang ditandangkan tanda tangani Hatib, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian surat itu, maka dipanggillah Hatib, Bapak Ibu. Ditunjukkan, ya, ke muka kaum Quraisy ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Hatib. Wahai Hatib, tanya beliau. Setelah Hatib dipanggil, maka dengan jujur Hatib menjawab, Bapak Ibu, jangan tergesa-gesa engkau memvonisku sebagai pengkhianat, wahai Rasulullah. Demi Allah, aku benar-benar masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku pun tak menjadi murtad ataupun pindah agama. Hanya saja aku dulu adalah seorang yang menumpang hidup bersama kaum Quraisy, namun bukan termasuk bagian dari kabilah mereka. Sedangkan diriku telah memiliki keluarga dan anak yang masih ada di sana, wahai Rasulullah. Kami tak memiliki hubungan kerabat dengan kaum Quraisy itu, sehingga mereka mau menjaga keluargaku dengan alasan itu. Begitu alasannya Hatib, Bapak Ibu. Berbeda dengan Anda, karena para sahabat lain mereka masih memiliki hubungan kerabat dengan orang-orang Quraisy, sehingga masih ada yang mau menjaga keluarga mereka. Ketika terjadi penaklukan itu, aku pun bermaksud mengirimkan surat ini kepada mereka dan mengabarkan kedatangan pasukan kita, supaya kaum Quraisy itu merasa berhutang budi kepadaku dan mau menjaga keluargaku yang ada bersama mereka. Begitu Bapak Ibu alasannya Hatib ini. Ketika penjelasan Hatib itu disimak dengan seksama oleh semua sahabat Nabi ketika itu, tiba-tiba Umar bin Khattab menyela dan mengatakan, wahai Rasulullah, biarkan aku penggal saja lehernya orang ini. Masya Allah. Mantan Bapak Ibu. Inilah Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Sesungguhnya dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dia benar-benar telah menjadi seorang munafik, wahai Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah pada saat itu nyela, Bapak Ibu. Lalu kemudian mengatakan, wahai Umar, tahukah engkau, Hatib ini pernah ikut dalam perang Badar, Mar? Ya, barangkali Allah telah melihat hati semua orang yang telah ikut berjuang dalam perang Badar itu. Begitu. Ketika Rasulullah kemudian mendengar itu, Bapak Ibu lalu ngomong gitu kepada Umar. Ya, begitu. Mungkin Allah itu melihatkan hati semua orang yang telah ikut berjuang dalam perang Badar. Lalu Allah mengatakan kepada semuanya, berbuatlah sesuka kalian, kata Rasulullah, karena aku telah mengampuni kesalahan kalian. Perkataan Rasulullah ini bagaikan petir yang menyambar hati nurani Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Siapa yang menyangka bahwa Allah, ya, telah melihat isi hati nurani semua ahli Badar, lalu mengatakan kepada mereka bahwa dosa yang telah dilakukan oleh para pejuang Badar itu telah diampuni Allah. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu air mata Umar meleleh, Bapak Ibu. Langsung menyesal, ya, telah berkata mendahului Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian Umar minta maaf kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, rupanya kami bersikap telah mendahului Allah dan Rasulnya, ya, terhadap orang yang pernah berjuang di saat masa-masa genting dalam perjuangan agama Islam ini, ya Rasulullah. Itu sambil menangis Bapak Ibu Umar bin Khattab, ya, di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
pada hari yang ke-10, lah ini hari ke-10 Ramadan, ini bulannya Ramadan, tahun 8 Hijrah, Rasulullah meninggalkan Madinah dan berangkat menuju Mekah bersama 10.000 kaum muslimin. Ya, kemudian di Madinah diserahkan kepada seorang sahabat untuk sementara menjaga Madinah, yaitu oleh sahabat Abu Ruham Al-Ghifari. Ketika Rasulullah tiba di Juhfah, Bapak Ibu ingat Juhfah, ini salah satu mikot bagi jamaah haji dari umroh yang datang dari arah barat. Nah, jadi Juhfah itu mikot bagi jamaah haji yang datang dari arah barat, yaitu termasuk Libanon, Yordania, Syria, Palestina. Itu Bapak Ibu jaraknya dengan Mekah itu masih sekitar 183 kilo. Itu Juhfah. Ya, Juhfah Bapak Ibu. Beliau bertemu dengan paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, Rasulullah berjalan tadi, ya, sampai ke Juhfah tadi. Lalu kemudian Rasulullah bertemu pamannya Abbas bin Abdul Muthalib yang telah masuk Islam, Bapak Ibu. Dan maksudnya Abbas bin Abdul Muthalib itu mau menuju ke Madinah, itu bersama-sama seluruh keluarganya. Rasulullah ketemu, kan gitu, nggih? Ketika Rasulullah telah tiba di Abwa, lalu melanjutkan perjalanannya, sampailah Rasulullah tiba di Abwa. Panjenengan ingat, Abwa itu adalah sebuah wilayah, yaitu ibu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Siti Aminah itu dimakamkan di Abwa ini, Bapak Ibu. Sedangkan Abwa ini, Bapak Ibu, jauhnya dari Madinah itu diperkirakan sudah sekitar lebih kurang 250 km. Beliau juga bertemu dengan anak paman beliau. Jadi pada saat ada di Abwa itu, ketemu anak paman beliau. Siapa? Abu Sufyan bin Al-Haris. Ketemu di situ, di Abwa. Yaitu anak bibi beliau. Juga ketemu, yaitu Abdullah bin Abu Umayyah. Namun beliau menolak untuk bertemu dengan mereka berdua. Karena keadaannya kedua-duanya sudah masih mayah. Ummu Salamah istri Rasulullah berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, jangan membiarkan anak pamanmu dan anak bibimu menjadi orang-orang yang paling menderita karenamu." Itu pesannya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah itu selalu ikut ya, mendampingi Rasulullah Bapak Ibu ketika itu. Jadi Rasulullah sudah sampai ada di Abwa ini. Jarak diperkirakannya itu sudah 250 km dari Madinah. Pada saat itu ketemu dengan Abu Sufyan bin Al-Haris, ya, termasuk anak paman beliau ini. Kemudian juga ketemu anak bibi beliau, Abdullah bin Abu Umayyah ini. Dan Bapak Ibu, ketika masih kafir, dua orang ini termasuk di antara orang yang permusuhannya sangat keras terhadap Rasulullah. Jadi anak pamannya ini, anak bibinya ini, termasuk memusuhi Rasulullah dengan permusuhan yang sangat keras, Bapak Ibu, ketika masih kafir gitu ya. Bapak Ibu, ya, rahimakumullah, ya, setelah beliau sampai di suatu tempat, yang bernama Marrah Dhahron, yang jaraknya sudah dekat dengan Mekah ini, ya, beliau memerintahkan untuk membuat obor. Sejumlah pasukan beliau juga menyuruh sahabat Umar bin Al-Khattab itu untuk sebagai penjaganya. Panjangan bayangkan, 10.000 buat obor masing-masing. Karena pada saat itu rupanya malam sangat gelap. Bapak Ibu, malam itu Al-Abbas, salah seorang paman Nabi tadi, yang ketemu tadi Bapak Ibu, mulai berangkat menuju Mekah. Jadi ikut kembali lagi ke Mekah. Dengan menaiki Bigol. Bigol itu peranakan kuda kecil. Milik Nabi yang tujuannya itu menemui penduduk Mekah. Agar mereka keluar menemui Nabi. Jadi kan rupanya sudah dekat kan Bapak Ibu? Sudah dekat. Jadi ini Marrah Dhahron ini sudah tinggalannya beberapa kilo lagi. Itu sudah sampai Mekah. Lah pada saat itu Al-Abbas yang tadi ketemu dengan Nabi waktu di perjalanan tadi. Al-Abbas ini kembali ikut menuju ke Mekah lagi. Menaiki kuda kecil ini. Kuda Nabi Muhammad. Lalu kemudian tujuannya penduduk menuju ke Mekah agar mereka keluar menemui Nabi dan meminta jaminan keamanan sehingga tidak terjadi peperangan di kota Mekah itu. Begitu Al-Abbas gitu Bapak Ibu. Tiba-tiba Al-Abbas itu mendengar suara Abu Sufyan bin Al-Haris tadi, ya, yang tadi ketemu tadi Bapak Ibu, dan Budail bin Zarqa yang sedang berbincang-bincang tentang api unggun yang besar tersebut.
Jadi melihat dari jauh, rupanya obor-obor itu sudah bisa dilihat. Ada apa dengan dirimu, wahai Abbas? Itu katanya Sufyan bin Al-Haris, ya. Tanya Abu Sufyan, ngaten. Lalu Al-Abbas mengatakan, lihatlah itu. Oh, ngaten. Itu adalah rombongan Rasulullah yang membawa 10.000 pasukan. Ya. Dan Rasulullah rupanya sudah ada di tengah-tengah ribuan orang muslim itu. Demi Allah, wahai Abu Sufyan. Abu Sufyan ini baru masuk Islam, Bapak Ibu. Amat buruklah, ya. Amat buruklah orang-orang kafir Quraisy. Demi Allah, jika Muhammad SAW mengalahkanmu, beliau akan memenggal lehermu, wahai Abu Sufyan. Oleh karena itu, naiklah ke atas punggung Bigol ini, agar aku dapat membawamu ke hadapan Nabi, lalu meminta jaminan keamanan kepada beliau. Kan ngoten Bapak Ibu? Jawab Al-Abbas, maka Abu Sufyan bin Al-Haris pun naik di belakangku. Kami pun menuju tempat Nabi. Ketika melewati obor Umar bin Khattab, lalu Umar pun melihat Abu Sufyan bin Al-Haris tadi, Bapak Ibu. Dia berkata, wahai Abu Sufyan, musuh Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menundukkan dirimu tanpa suatu perjanjian pun. Karena khawatir, Al-Abbas mempercepat langkah bilgolnya agar dapat mendahului Umar. Mereka pun langsung masuk ke tempat Rasulullah. Setelah itu barulah Umar mengikuti masuk sambil berkata, wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan, anak pamanmu. Kan gitu Bapak Ibu. Anak pamanmu. Tadi itu kan Nabi Muhammad tidak mau ketemu kan. Akhirnya esok harinya kan begitu. Biarlah aku itu memenggal lehernya saja. Ibnu Abbas pun mengatakan, maksudnya Al-Abbas pun mengatakan, wahai Rasulullah, aku telah melindunginya. Rasulullah bersabda, kembalilah ke kemah, wahai Abbas. Besok pagi datang ke sini. Esok harinya Al-Abbas bersama Abu Sufyan bin Al-Haris menemui Nabi. Beliau bersabda, celaka wahai Abu Sufyan. Kata Rasulullah, bukankah sudah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Abu Sufyan mengatakan, demi ayah dan ibuku, sebagai jaminanmu, jauh-jauh hari aku sudah menduga, andaikan ada sesembahan selain Allah, tentu aku tidak membutuhkan sesuatu apapun setelah ini. Masya Allah. Nabi bersabda, celaka kamu, wahai Abu Sufyan. Bukankah sudah saatnya kamu mengakui bahwa aku adalah utusan Allah? Abu Sufyan menjawab, demi Allah, demi ayah dan ibuku sebagai jaminanmu. Kalau mengenai masalah ini, di dalam hatiku masih ada sesuatu yang mengganjal hingga saat ini. Abu Sufyan melanjutkan perkataannya, engkau sungguh orang yang murah hati. Abu Sufyan ngomong gitu ya kepada Nabi Muhammad. Engkau sungguh orang yang murah hati dan orang yang mulia, serta selalu menjaga hubungan kekeluargaan. Al-Abbas menyela, celaka kau, masuklah Islam, bersaksilah ya dengan ucapan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebelum Muhammad memenggal lehermu, wahai Abu Sufyan. Maka setelah mendengar perkataan saudaranya ini, Abu Sufyan Al-Haris menyatakan masuk Islam, Bapak Ibu, dan memberikan kesaksian secara benar. Dengan kelembutannya Rasulullah menerima taubat mereka. Setelah Abu Sufyan bin Al-Haris mengatakan masuk Islam, Rasulullah bersabda, saya berharap engkau bisa menjadi pengganti pamanmu yang gugur di peperangan Uhud. Siapa dia, Bapak Ibu? Dialah Hamzah bin Abdul Muthalib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijrah itu, Rasulullah meninggalkan Marra Dhahran menuju Mekah. Sebelum berangkat, beliau memerintahkan Al-Abbas, paman Nabi, untuk mengajak Abu Sufyan menuju jalan tembus melalui gunung. Berdiam di sana hingga semua pasukan kaum muslimin lewat di sana. Jadi maksudnya disuruh nunggu di sana. Dengan begitu Abu Sufyan bisa melihat semua pasukan kaum muslimin. Maka Al-Abbas dan Abu Sufyan melewati beberapa kabilah yang ikut gabung bersama pasukan kaum muslimin. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam serangkaian pasukan ini Bapak Ibu, Rasulullah membagi pasukan itu menjadi 4 divisi. Oh, ngerti nggih? Jadi 4 divisi itu Bapak Ibu, itu dibagi oleh Rasulullah. Oleh karena itu, 4 divisi itu masing-masing kabilah itu membawa bendera. Oh,
Jadi masing-masing pemimpin kabilah membawa bendera, Bapak Ibu. Setiap kali melewati suatu kabilah, Abu Sufyan selalu bertanya kepada Al-Abbas, kabilah apa ini Al-Abbas? Dan setiap kali dijawab oleh Al-Abbas, Abu Sufyan ya senantiasa berkomentar, aku tidak ada urusan dengan Bani Fulan, Bani Fulan. Setelah agak jauh dari pasukan, Abu Sufyan melihat segerombolan pasukan besar. Dia lantas bertanya, Subhanallah, wahai Al-Abbas, siapa mereka itu? Oh, ini kan. Jadi dari tempat yang jauh Bapak Ibu, karena itu sudah membawa obor semua. Al-Abbas menjawab, itu adalah pasukan Rasulullah bersama Muhajirin dan Ansar. Abu Sufyan bergumam, tidak ada seorang pun yang sanggup dan kuat menghadapi mereka. Oh, ngatan. Al-Abbas berkata, wahai Abu Sufyan, itu adalah nubuah berdasarkan bendera Ansor dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah, Bapak Ibu. Ketika melewati suatu tempat, Al-Abbas dan Abu Sufyan mendengar Sa'ad bin Ubadah berkata, hari ini adalah hari pembantaian. Oh, hari ini dihalalkan tanah Al-Haram. Hari ini Allah menghinakan kaum kafir Quraisy. Ucapan Sa'ad bin Ubadah ini didengar oleh Al-Abbas dan Abu Sufyan bin Al-Haris tadi, Bapak Ibu. Ketika Al-Abbas itu bertemu dengan Rasulullah, maka perkataan saat ini disampaikan kepada beliau. Oh, maka saat itu beliau pun menjawab, ucapan saat itu keliru, kata Rasulullah. Rasulullah menjawab, ucapan saat itu keliru. Justru hari ini, kata Rasulullah, adalah hari diagungkannya Ka'bah. Hari dimuliakannya kaum Quraisy oleh Allah. Ngaten nggih. Jadi Rasulullah membawa 10.000 tentara itu, Bapak Ibu, setelah sudah sampai dekat dengan Makkah, lalu kemudian bendera itu dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah, ternyata ucapannya Abu Ubadah tadi itu keliru, kata Rasulullah. Dan Rasul menimpali ucapan itu kepada Al-Abbas dan Abu Sufyan Al-Haris tadi. Ternyata mereka keliru, ternyata saat itu keliru. Justru hari ini adalah hari diagungkannya Ka'bah dan dimuliakannya kaum Quraisy. Masya Allah. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan agar bendera di tangan saat itu diambil dan diserahkan kepada sahabat bernama Zubair bin Al-Awwam. Rasulullah melanjutkan perjalanannya hingga memasuki daerah Litua. Bapak Ibu, Litua merupakan wadi yang mempunyai kaitan dengan sejarah Rasul. Jadi tempat ini dikenal karena keberadaannya sebuah sumur. Sumur Litua yang terletak di daerah Jarwal yang sekarang penuh dihuni oleh penduduk Mekah. Rasulullah pernah bermalam di tempat tersebut dan mandi di sumurnya. Kemudian beliau masuk Masjidil Haram di saat melakukan haji dan umrah itu. Sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu, di tempat ini Nabi Muhammad menundukkan kepalanya hingga ujung jenggot beliau yang mulia hampir menyentuh pelana ontanya ini. Hal ini sebagai bentuk tawaduk beliau kepada sang pengatur alam semesta ini. Di sini pula beliau membagi pasukan tadi. Khalid bin Walid ditempatkan di sayap kanan untuk memasuki Mekah dari dataran rendah dan menunggu kedatangan Nabi di sofa. Sementara Zubair bin Al-Awwam memimpin pasukan sayap kiri membawa bendera Nabi dan memasuki Mekah melalui dataran tinggi. Beliau diperintahkan agar memancapkan bendera ini di daerah Hajun dan tidak meninggalkan tempat tersebut hingga beliau datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Jadi rupanya peristiwa ini rupanya peristiwa yang sangat bersejarah, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid di tempat di sayap kanan itu untuk memasuki Mekah dari dataran rendah, kan ya, dari Khalid bin Walid, sedangkan Zubair tadi dari dataran tinggi. Kemudian Nabi Muhammad memasuki kota Mekah itu dengan tetap menunduk kepalanya sambil berfirman, sambil menyampaikan firman Allah. Pak Jandi, Assalamualaikum Pak Jandi. Iya Pak Ustaz. Ya. Oke Pak Ji. Ini Pak, panjenengan buka surat 48 Pak, ayat yang pertama. Iya Pak Ustaz. Ya, saya bacakan Pak Ji. Ini pendek Pak, ya. 48 ayat. Surat 48 ayat yang pertama. Oh iya, siap. Inna fatahna laka fatham mubina. Monggo Pak Ji.
Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Alhamdulillah. Di atas untanya Rasulullah mengumumkan kepada penduduk Mekah. Siapa yang masuk masjid, maka dia akan aman. Oh, ngoten. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan bin Al-Haris, maka dia akan aman. Siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya, maka dia juga akan aman. Begitu Rasulullah meneriakkan di atas untanya, Bapak Ibu, dengan membawa busur. Beliau terus berjalan, Masya Allah, hingga sampai memasuki Masjidil Haram. Lalu beliau tawaf dengan menunggang unta. Bapak Ibu, Rasulullah tawaf itu nunggang unta loh ya. Lalu kemudian sekarang panjenengan tawafnya jalan itu bid'ah kan? Terus ini nih. Oleh karena itu, mari kita pikirkan. Tadi pada saat itu Rasulullah nunggang kuda, sedang panjenengan berjalan. Nah, ini bid'ah. Maksudnya, kalau sekarang berjalan, itu kan dulu peralatan Rasul, gitu loh Bapak Ibu. Jadi itu bentuk peralatan, ya. Tetapi ada orang yang mengatakan bahwa pada saat itu memang Rasulullah itu ibadah tawafnya dengan naik unta. Mari kita kaji lagi yang dulu sudah pernah disampaikan oleh Ustadz Sukardingi mengenai masalah bid'ah ini. Kemudian juga saya masih ingat begini, 80 tahun Quran yang asalnya itu tidak ada tanda-tandanya, ya, tidak ada fathah kasroh domanya, kan gitu Bapak Ibu. Kemudian juga tidak ada titik-titiknya itu. Misalnya, ya huruf nun tidak ada titiknya, huruf ba tidak ada titiknya, huruf ta tidak ada titiknya, huruf sa tidak ada titiknya. 80 tahun kemudian baru dikasih fathah dhamma kasroh dan dikasih titik-titik itu. Itu bid'ah juga itu. Karena apa? Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu. Oh, ngeten. Dan masih banyak lagi, nggih. Salah satu di antaranya itu. Nah, ini panjenengan saya sampaikan. Kemudian waktu zaman Utsman bin Affan, pada waktu zaman Rasulullah, ya, pada waktu zaman Rasulullah, adzan Jum'ah itu cuma sekali. Ya, ketika Rasulullah naik mimbar, lalu kemudian adzan, itu ibadah, nggih, termasuk wilayah ibadah. Ketika zaman Utsman bin Affan ini rupanya ditambah 3 kali adzan. Ya, yang pertama itu adalah adzan ada di pasar. Yang kedua, adzan masuknya waktu. Kemudian yang ketiga, adzan ketika khotib naik ke mimbar. Rasulullah sudah wafat dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah amalan ibadah adzan ini. Tetapi ditambah oleh Khalifah Utsman bin Affan. Bid'ah juga ini Bapak Ibu. Tapi nanti panjenengan kaji, itu bid'ah apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan masih berjalan, nggih. Begitu Rasulullah jalan hingga sampai memasuki Masjidil Haram, beliau tawaf dengan menunggang unta sambil membawa busur yang beliau gunakan untuk menggulingkan 360 berhala di sekeliling Ka'bah yang beliau lewati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pak Jiandi, Iya, Pak Ustaz. Silakan dibuka surat 17, Pak Ji. Iya. Ayat 81. Iya, Pak Ustaz. Monggo, ya. Saya baca nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ja'al haqqu zahaqal batil. Innal batil kana zahuqa. Monggo Pak Ji. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Alhamdulillah. Kemudian Pak Ji, panjenengan buka lagi surat 34, Pak. Surat Saba. Ayat yang ke-49. Oke. Ya, itu saya petik bacaannya nggih. Ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Monggo Pak Ji. Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi.
Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi Muhammad memasuki Ka'bah, Bapak Ibu, pada saat itu. Beliau melihat ada gambar Ibrahim, gambar Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail. Itu gambar itu ditempelkan ada di dalam Ka'bah, di dalamnya. Jadi bukan di luar Ka'bah. Lalu kemudian pada saat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini rupanya sedang membagi anak panah ramalan. Jadi anak panah ramalan. Ini suatu riwayat Bapak Ibu supaya jelas ya, agar supaya nanti panjenengan itu kemudian ada berita seperti ini yang dari ustadz-ustadz kadangkala ya Bu, Bapak Ibu, lalu kemudian rupanya kayaknya mereka nafsirkan bahwa gambar Ibrahim sama Ismail ini rupanya ketika itu membagi anak panah untuk ramalan itu dibiarkan oleh Rasulullah. Padahal sebenarnya gambar itu disuruh oleh Allah, disuruh oleh Nabi Muhammad untuk menghapus. Kemudian beliau memerintahkan untuk menghapus Bapak Ibu gambar itu. Semua gambar yang ada di dalam Ka'bah itu. Kemudian beliau sholat sesuai dengan sholat beliau, mengitari dinding bagian dalam Ka'bah. Jadi dinding pertama, dinding kedua, ya pojok-pojok itu Rasulullah sholat di situ. Dalam satu riwayat Bukhari Muslim, ya. Sementara orang-orang Quraisy itu berkerumun di dalam masjid atau di luar Ka'bah, menunggu keluarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, dari Ka'bah itu, Masya Allah. Lalu kemudian Rasulullah keluar, Bapak Ibu, ya. Di dalam riwayat Muslim dinyatakan Rasulullah lalu ngomong, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba waqta. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesombongan jahiliyah dan pengagungan terhadap nenek moyang manusia dari Adam ya sampai ke kita sekarang ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah kemudian membaca surat. Monggo Pak Ji. Pak Ji. Surat 49 Pak. Al-Hujurat ayat 13. Surat 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka sejak itulah Mekah dan sekitarnya itu yang sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad dan sangat juga dirindukan oleh kaum muslimin. Ketika Nabi Muhammad dan kaum muslimin itu Bapak Ibu diusir oleh penduduk Mekah, bisa diambil alih kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang waktu durasi 8 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka berbondong-bondonglah ya orang-orang kafir Mekah, musyrik Mekah itu masuk ke dalam agama Allah. Dan ini Bapak Ibu diabadikan Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nasr. Bapak Ibu, monggo Pak Jandi, surat An-Nasr Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
Monggo Pak Ji. Apunten surat pinten wau baru tak tinggal. Tidak berapa? Surat An-Nasr Pak Ji. Itu surat ini panjenengan buka dari belakang. Oh iya. Ya. Apunten. An-Nasr. Oh iya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Tobat. Insya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah sejarah yang luar biasa, sejarah yang sangat monumental. Karena berpijak dari sejarah Fathu Mekah inilah, lalu agama Islam itu menyebar Bapak Ibu ya ke seluruh antero bumi. Alhamdulillah atas izin Allah, Rasulullah rupanya sudah mendekati saat-saat. Dan nanti insya Allah setelah ini Bapak Ibu akan kita bicarakan bagaimana Rasulullah itu melaksanakan haji dan umrah. Lalu kemudian nanti ada khutbah yang namanya khutbah pamitan Nabi kita Muhammad. Dalam jangka 93 hari lagi, Rasulullah sudah wafat Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Di sini sejarah ini saya sampaikan kepada panjenengan. Semoga bermanfaat untuk panjenengan. Untuk mengenang kembali daripada Nabi kita Muhammad bisa mengambil alih kembali kota Mekah itu. Dan menjadi kekuasaan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada Bu Haji Ririn. Terima kasih Bu Haji.